Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mengenai peristiwa intoleransi yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen beberapa hari yang lalu, yaitu saudara kita yang jemaat PAUK Tesalonika, itu ibadahnya dilarang, bahkan tempat ibadah yang selama ini biasa mereka pakai untuk beribadah itu juga ditutup. Memang sekarang sudah dibuka, tetapi ini luar biasa semua karena campur tangan Tuhan, dan juga ada orang-orang baik yang peduli terhadap hak-hak tiap warga negara sebagaimana dijamin oleh konstitusi untuk bisa aman dan nyaman ketika beribadah. Nah, seperti yang ada di layar, kalau kita lihat ya beberapa waktu belakangan yang aktif sekali menyuarakan perihal intoleransi ini adalah Mas Permadi Arya. Tapi beliau dalam sebuah narasi yang dipostingnya ini di sini dikatakan bahwa, guys, umat Kristen punya sahabat baru, pejuang toleransi namanya Gugum Gumilar, staf khusus Pak Menak. Kemarin saat terjadi penyegelan rumah doa di Tangerang, Bang Gugun langsung ke lokasi. Jadi beliau ini langsung datang ke lokasi Bapak Ibu ya. Bukan bicara melalui media, tapi beliau langsung datang ke lokasi. Lalu kemudian standby 5 jam di sana. 5 jam Bapak Ibu ya. Beliau hadir di sana. Bahkan infonya sampai ngomelin Pak Camat ya, menyala Bang katanya. Lalu kemudian di sini juga dikatakan bahwa kita sama-sama kawal ya Bang. Hari Minggu ini Jemaat Oikumene harus bisa ibadah tanpa gangguan. Bang Gugun keren. Terima kasih ya Bang. Nah, ini karena itu mari sama-sama kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Bapak Ibu semua ya, ini kan proses pencopotan segel ya, yang sebelumnya ditempel karena ada desakan dari warga untuk itu disegel ataupun ditutup tempatnya. Lalu kemudian di sini ada Pak Gugun ya sebagai mediator. Beliau adalah staf khusus ya Menteri Agama. Nah, ini beliau menekankan bahwa negara hadir untuk semua umat. Ini penandatanganan dokumen ya perihal kesepakatan dalam pertemuan itu. Mari kita dengarkan sama-sama ya. Punya sahabat baru pejuang toleransi, namanya Gugum Gumilar, staf susnya Pak Menteri Agama Nasruddin Umar. Kemarin saat terjadi penyegelan rumah doa Jemaat Oikumene Tesalonika di Tangerang, Bang Gugun langsung ke lokasi, koordinasi sama aparat setempat, nunggu 5 jam di lokasi, bahkan infonya sampai ngomelin Pak Camat. Bang Gugun keren. Alhamdulillah negara sekarang sudah hadir untuk memastikan kebebasan ibadah untuk umat minoritas lewat perjuangan Bang Gugun ini. Kita sama-sama kawal pada hari Minggu ini ya Bang. Jemaat Oikumene harus bisa ibadah Minggu tanpa gangguan. Amin. Tapi sebelumnya kita harus apresiasi usaha Bang Gugun. Terima kasih Bang. Oke, jadi teman-teman semua, ini memang saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya bahwa kita harus mengapresiasi, tapi saya pun juga sangat dan dengan rendah hati mengapresiasi Mas Permadi Arya karena beliau ini juga sudah sekian tahun Bapak Ibu ya, luar biasa memberikan atensi ataupun perhatian perihal manakala terjadi intoleransi dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen. Beliau ini Mas Permadi seringkali berada di posisi terdepan menyuarakan, menyampaikan kritik ataupun kecaman kepada para pelaku. Dan karena itu sekarang sudah ada toko baru ya yang kebetulan posisinya juga sangat strategis sekali sebagai staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, dan ini memungkinkan beliau Pak Gugun ini bergerak lebih leluasa untuk mengatasi perihal intoleransi yang seringkali terjadi bangsa kita Indonesia ini. Dan berharap sekali gereja-gereja, tempat-tempat ibadah yang sampai hari ini masih kesulitan untuk izinnya, untuk kelangsungan ibadahnya, ini kemudian bisa juga mendapatkan atensi dari Pak Gugun sebagai staf khusus Menteri Agama untuk bisa ada solusi yang solutif, bukan solusi yang kemudian yang kita nggak ketemu Bapak Ibu ya dampaknya ya. Tapi dengan hadirnya beliau, bahkan tadi Mas Permadi Arya sampaikan beliau sampai 5 jam di situ ya, berarti ini kan beliau benar-benar niatnya tulus, baik, dan peduli terhadap saudara-saudara setanah air yang juga seiman dengan kita yang ada di Jemaat PAUK Tesalonika. Memang Bapak Ibu sekalian, saya lihat beberapa komentar itu perihal peristiwa ini, banyak yang kemudian kecewa, menjadi marah sekali ya atas apa yang terjadi di sana, karena memang ini bukan 1-2 kali, dan sangat wajar kalau kemudian banyak saudara kita yang menjadi sangat marah sekali, sangat geram, karena ini sudah kesekian kali dalam beragam bentuknya. Peristiwa yang dialami oleh saudara kita yang di Jemaat PAUK Tesalonika ini hanya sebagian kecil dari sebuah ya peristiwa besar tentang intoleransi ini. Jadi karena itu ya, meskipun demikian kita tetap mengapresiasi dan sangat mengapresiasi Pak Gugun, Pak Permadi yang selama ini seringkali ada di garda terdepan. Dan karena itu ini berharap sekali para pemimpin gereja,
para tokoh Kristen juga hendaknya turun tangan untuk memberikan solusi yang seperti ini. Seperti yang pernah saya katakan beberapa waktu lalu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, bahwa sesungguhnya peristiwa-peristiwa intoleransi ini bukan sulit kok untuk diatasi. Tidak sulit, ya. Ini mudah sekali karena jelas bangsa negara kita, bangsa dan negara yang berasaskan pada Pancasila, kita punya konstitusi. Karena itu ada aturan, ada hukum yang mengatur, menata. Hanya perlu saja ini ditegakkan kemudian. Lihat, setelah ini viral dalam 1-2 hari, ini langsung ada solusinya. Pak Gugum langsung turun tangan karena beliau akhirnya tahu mengenai informasi ini. Ya, selain daripada viral, ada orang-orang yang mungkin ada di lingkarannya untuk memberikan informasi, ya, menyampaikan keluhan, menyampaikan peristiwa. Akhirnya beliau langsung turun tangan. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Tidak pakai waktu lama, ini kemudian bisa ada solusinya. Nah, inilah yang sedang kita harapkan. Ada tokoh-tokoh seperti ini, ada pejabat-pejabat seperti ini yang mana menggunakan kewenangan, otoritas yang mereka miliki sebagaimana seharusnya, seperti yang dilakukan oleh Pak Gugum, ya. Dan kita berharap supaya ini bisa menginspirasi banyak tokoh lain. Saya yakin ya, masyarakat kita di Indonesia ini yang toleran itu pasti jumlahnya banyak, ya. Yang tidak toleran itu mungkin jumlahnya sekian saja Bapak Ibu. Tapi kenapa sepertinya gaung mereka itu jauh lebih berdampak? Ya, karena selama ini tidak ada tindakan keras, tindakan tegas terhadap mereka-mereka yang melakukan itu. Selama ini malah kalau ada pelarangan ibadah, pembubaran ibadah, pengerusakan tempat ibadah, kecenderungannya itu seringkali kan selesainya dengan kekeluargaan, musyawarah berdamai. Jadi kita berharap pun peristiwa yang baru saja terjadi ini ada penerapan keadilan yang sebagaimana seharusnya, supaya ini bisa benar-benar ada efek jerah. Karena kalau saya lihat ya, belum ada sejauh ini yang kemudian penerapan hukum yang membuat ya orang-orang yang intoleran itu kemudian tidak mau lagi ganggu tempat ibadah orang lain. Mengapa saya kemudian beropini demikian? Karena sampai saat ini peristiwa-peristiwa intoleransinya begitu-begitu aja, teman-teman. Ya, terjadi di tempat lain, di sini sekarang, dalam minggu depan, bulan depan, tahun depan, di tempat lain berpindah-pindah aja seperti sebuah siklus, berputar aja di tempat A, di tempat B, di tempat C dan seterusnya. Karena itu kita mengharapkan hadirnya negara seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Gugum, ya, hadirnya negara untuk menjamin kebebasan, keamanan, kenyamanan warganya manakala menggunakan haknya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi untuk beribadah. Karena itu hak warga negara. Jadi berharap sekali ya agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi di masa mendatang. Benar tadi yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya. Kita tunggu saja minggu depan apakah saudara kita itu akan kembali beribadah dengan aman, nyaman, tanpa gangguan, tanpa intimidasi. Kita nanti tunggu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita lihat kemarin kan ada semacam narasi terkesan mengancam ya. Ya, pokoknya ini harus dihentikan katanya. Ya, kalau tidak ya itu kan kurang jelas suaranya ya. Jadi diminta itu ya, ada bapak-bapak itu, ada pria itu berpeci putih, dia menyampaikan seperti itulah kira-kira ya. Dalam narasinya Mas Permadi Arya juga dijelaskan, diberikan atensi perihal ya pesan-pesan seperti itu. Tadi kita mengharapkan negara selalu hadir untuk menjamin kebebasan beragama warganya apapun agamanya.